Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi mitra pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Gideon Muji Slamet, dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa, supaya Roh Kudus urapi pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau Allah pencipta alam semesta yang berkuasa baik di surga ataupun di bumi, dan hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji dan dihormati oleh segala yang ada. Terima kasih kesempatan hidup yang Tuhan beri buat kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan, kami nikmati hari demi hari sampai saat ini, sehingga pada pagi hari ini kami masih ada sebagaimana adanya karena anugerah Tuhan semata-mata. Pagi hari ini Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh tumbuh dewasa di dalam Tuhan, baik rohani kami, dan berbuah dalam sikap dan kehidupan kami, supaya sekali lagi kehidupan kami memancarkan kasih yang daripada Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, Allah yang penuh dengan kepedulian. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan Roh Kudus yang akan memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukuran doa kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Mitra Buana Asri yang berbahagia, pada pagi hari ini tema firman Tuhan adalah bertumbuh dan berbuah. Setiap kita atau petani, setiap menanam pohon, pasti diharapkan pohon itu boleh bertumbuh dengan sehat, dan manakala datang waktunya untuk berbuah, maka pohon itu dinanti untuk berbuah. Dan kalau tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Karena buat apa menanam pohon kalau tidak bisa menghasilkan buah? Nah, pada pagi hari ini sekali lagi, iman yang bertumbuh dan berbuah, agar kehidupan kita bukan hanya cukup hidup kekristenan kita bukan hanya cukup saat kita menerima sertifikat atau surat baptis, tetapi sekali lagi iman kita boleh bertumbuh, ada persekutuan yang indah, dan semakin lama iman kita semakin dewasa dan berbuah, supaya sekali lagi hidup kita sekali lagi bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itulah tujuan Allah memanggil kita sebagai umat pilihan Tuhan. Mari kita dasari perenungan kita pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Kita baca Injil Matius pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Begini kebenaran firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes, ia di sini adalah Yohanes, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah yang mendengar dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Dan pasti orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan akan diberkati secara luar biasa dalam hidupnya. Pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, sekali lagi kita setiap anak-anak Tuhan itu ibarat tanaman daripada Allah pencipta alam semesta ini. Allah berharap iman kita bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan dan berbuah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa menerima Yesus, maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah harus memiliki sifat dan karakter daripada Bapa kita di sorga, yaitu karakter yang baik, penuh kasih, penuh pengampunan, penuh kepedulian satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah? Yang pertama, di dalam Injil pasal yang ke-15, bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kitalah carangnya. Kitalah ranting-rantingnya. Ranting itu tidak dapat berbuah kalau ranting itu lepas dari pokok anggur. Dan supaya sekali lagi ranting itu bisa berbuah, maka harus tetap melekat, tetap nempel kepada pokok anggur. Di dalam kehidupan nyata ada orang Papua yang mendaftarkan diri sebagai TNI. Waktu tes wawancara dipanggil, Saudara Dwi Cahyono silakan masuk untuk tes wawancara. Yang akan mewawancarai atau yang memanggil Saudara Dwi Cahyono masuk ke ruang wawancara, saat Dwi Cahyono masuk ke dalam ruang wawancara, maka yang mewawancara itu kaget luar biasa. Nama Dwi Cahyono itu nama orang Jawa, tetapi yang masuk setelah dipanggil Saudara Dwi Cahyono silakan masuk untuk tes wawancara, yang masuk orang Papua. Setelah kaget antara nama dan kenyataan yang berbeda, maka yang akan mewawancara itu bertanya, kenapa? Ini namanya orang Jawa tetapi yang masuk ke orang Papua. Bagaimana ceritanya? Bahkan namanya Dwi Cahyono yang memang wujudnya adalah kenyataannya orang Papua, bisa berbahasa Jawa lancar dan logatnya juga logat Jawa. Komandan Koremnya terheran-heran dan bertanya, bagaimana ceritanya kok bisa seperti ini? Kamu orang Papua, namanya nama Jawa, dan bahasamu bahasa Jawa, dan logatnya sama persis dengan orang Jawa. Dan namanya Dwi Cahyono ini menjawab dengan bahasa Jawa dan logat Jawa, dan bercerita bahwa pada umur 3 hari setelah mamanya melahirkan dia, ibu kandungnya ini meninggal, dan Dwi Cahyono ini diadopsi oleh keluarga orang Jawa. Hidup bersama-sama keluarga papa mama yang baru, yaitu orang Jawa. Itulah ceritanya, dan itu bukan cerita tapi ini kenyataan. Bisa saudara lihat
di YouTube. Nama Dwi Cahyono, Tentara Nasional Indonesia. Saudara pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang menerima dan percaya akan nama Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan anak itu harus memiliki sifat dan karakter daripada orang tuanya. Kalau Bapa kita di surga, yang menjadi Bapa rohani kita, yang menjadi penebus kita, maka kita harus memiliki sifat dan karakter seperti Allah yang penuh kasih, penuh kepedulian. Kita harus berbuah di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, supaya kita bisa berbuah, maka kita harus hidup bersama-sama dengan Allah. Dwi Cahyono, orang Papua, sifat dan karakternya, ngomongnya, logatnya, namanya adalah nama Jawa, sekalipun kulitnya berbeda, karena Dwi Cahyono sejak umur 3 hari sudah diadopsi oleh keluarga orang Jawa. Pendengar Radio Buana Asri yang berbahagia, kembali ke dalam Injil Matius pasal yang ketiga tadi, saat Yohanes Pembaptis mengadakan baptisan air, maka banyak orang-orang Farisi dan Saduki yang datang untuk minta dibaptis oleh Yohanes. Tetapi saat orang-orang Farisi dan Saduki itu mendekat dan minta dibaptis oleh Yohanes, Yohanes bertanya, "Hai keturunan ular beludak, siapa yang dapat menyangka bahwa engkau dapat lari dari murka Allah yang akan datang?" Yohanes tahu bahwa orang-orang Farisi dan Saduki, sekali lagi, mereka secara iman boleh tumbuh, tetapi sekali lagi mereka tidak memiliki buah yang baik, karena orang-orang Saduki dan Farisi adalah pelayan-pelayan di bait Allah hanya untuk mencari kepentingan pribadi. Golongan Farisi adalah golongan imam, yang termasuk di dalam golongan itu adalah para imam. Dan golongan Saduki adalah orang-orang Farisi, pengajar-pengajar dan rabi Yahudi dan ahli Taurat. Itu golongan Saduki. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang terhormat di kalangan Yahudi. Tetapi mengapa Yohanes bisa berkata, "Hai engkau keturunan ular beludak"? Karena sekali lagi, baik golongan Farisi ataupun Saduki, mereka sekali lagi, sekalipun pemimpin dan pengajar orang-orang Yahudi, tetapi mereka tidak berbuah dengan baik. Oleh sebab itu, mari, supaya kita bisa berbuah dengan baik, kita tetap melekat, tetap bersekutu dengan Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari, dimanapun kita bergereja, dimanapun Tuhan memanggil dan mempercayakan kita sebuah pelayanan, dimanapun kita melayani di gereja apapun, dimanapun kita berada di masyarakat ataupun di tempat pekerjaan, mari kita selalu bersekutu, mari kita selalu dekat dan nempel dengan Allah, supaya kita bisa berbuah dengan baik, berbuah seperti yang diharapkan oleh penanam, yaitu Allah Bapa di surga. Yang kedua, supaya kita bisa berbuah, maka kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka akan nampak buah-buah roh. Saat orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu makan dengan tangan najis?"
Kebiasaan orang Yahudi, kalau habis bepergian dari luar kota atau dari manapun mau masuk rumah, di depan rumah itu selalu ada tempayan yang berisi air yang gunanya untuk mencuci tangan dan kaki, membersihkan najis atau kotoran dari luar karena ada bepergian dari luar. Tetapi saat orang-orang Yahudi bertanya, mengapa murid-muridmu makan dengan tangan najis, artinya tidak cuci tangan lebih dahulu? Jawab Yesus, apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan seseorang. Baru-baru ini, sekitar 3 minggu atau 1 bulan yang lalu, dunia, Indonesia khususnya, sedang digemparkan dengan masakan rendang babi yang terjadi di Minangkabau atau Sumatera Barat. Yang komentar bukan hanya orang-orang, bukan hanya lurah, camat, RT, RW, tapi yang berkomentar adalah orang-orang elit di atas, termasuk MUI, termasuk Fadlison dan lain sebagainya. Bahkan Anwar Abbas memberikan perintah untuk menyeret ke pengadilan penjual rendang babi. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Itu kata Yesus. Artinya sekali lagi bahwa setiap makanan halal, karena makanan itu masuk ke dalam mulut, diolah di dalam usus, diambil mineral atau vitamin dan lain sebagainya yang berguna untuk tubuh, dan ampasnya dibuang ke dalam jamban atau ke dalam WC. Itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Artinya yang keluar dari mulut itu bukan kalau kita makan kekenyangan terus muntah, bukan itu, tetapi adalah kata-kata yang bersumber dari hati yang najis. Itulah yang menajiskan seseorang, karena hati yang najis ini selalu mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata sungut-sungut, berontak, menghakimi satu dengan yang lain. Itulah yang membuat seseorang najis di hadapan Allah. Oleh sebab itu, supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hati kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Buah-buah roh dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23, itulah buah yang diharapkan oleh Tuhan, supaya sekali lagi kita bisa menjadi berkat. Dimanapun kita ada, kita disenangi oleh banyak orang. Seperti Kisah Para Rasul, gereja mula-mula disenangi oleh banyak orang, karena sekali lagi kehidupan orang-orang Kristen atau pengikut Yesus menghasilkan buah yang baik. Kita sebagai anak Tuhan harus berpikir positif. Kita sebagai anak Tuhan harus mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata berkat yang memberkati, yang menyenangkan bagi orang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memberikan perhatian dan kepedulian bagi mereka yang sedang memikul kuk dan beban yang berat. Kita harus bisa memberikan perhatian dan bisa memberikan solusi kepada mereka yang sedang dalam kebingungan dan kesusahan. Kita harus menjadi penghibur buat mereka yang sedang dalam keputusasaan. Itulah sekali lagi syarat-syarat supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Kita harus, yang pertama, harus selalu melekat kepada pokok anggur, dan Yesuslah pokok anggur yang benar. Dan kita yang kedua, kita harus
dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau tidak, maka kita akan menjadi serigala berbulu domba. Kita boleh tumbuh dewasa secara iman. Pengertian kita tentang kebenaran firman boleh dewasa, tetapi Tuhan menuntut akan buah dalam kehidupan kita. Saat Tuhan berbicara tentang kerajaan surga, bahwa ada seorang bapak yang punya 2 anak. Bapak itu memerintahkan kepada anak yang pertama, pergilah ke ladang, bantu bapakmu di sana kerja di ladang. Anak yang pertama menjawab, iya bapak, tetapi tidak berangkat. Dan bapaknya juga ngomong kepada anak yang kedua, berangkatlah ke ladang dan bantu bapak untuk bekerja di sana. Anak yang kedua menjawab tidak mau, tetapi dia melangkahkan kaki untuk pergi ke ladang. Dan yang mendapatkan pujian adalah anak yang kedua, yang berkata tidak mau, mulutnya mengatakan tidak mau pergi ke ladang, tapi kakinya melangkah ke ladang. Kalau kita hanya pandai secara intelek, kalau kita banyak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kalau kita pandai berdebat tapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ubahnya kita adalah Saduki dan Farisi saat ini. Kita adalah serigala berbulu domba. Luarnya bagus, domba bulunya bagus dan tebal, tetapi hatinya penuh dengan kebusukan. Dan apa yang keluar dari hati inilah yang menajiskan seseorang. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita ini. Jangan banyak alasan untuk tidak menjadi pelaku firman. Beritakanlah firman, baik ataupun tidak baik waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Janganlah bersinar supaya orang lain melihat hidupmu, tetapi bersinarlah supaya melalui hidupmu orang lain mengenal Dia yang telah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya untuk saya dan saudara, supaya menjadi berkat buat banyak orang. Jadilah pelaku firman dimanapun kita ada. Sangkal dirimu dan pikulah salib setiap hari. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami, agar kami memiliki iman yang boleh tumbuh dewasa, agar kami boleh memiliki pengertian yang banyak tentang kebenaran firman-Mu, tetapi juga mengharuskan kami berbuah dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itulah kerinduan-Mu Tuhan. Engkau tidak menghendaki kami seperti Saduki dan Farisi waktu itu, yang hanya pandai berdebat, yang hanya pandai berkamuflase, yang hanya pandai menipu orang. Ampuni kami Tuhan jika seringkali kami menjadi anak-anak-Mu, seringkali kami tidak bisa menjadi berkat buat banyak orang, seringkali kami hanya bisa menjadi berkat buat kehidupan kami sendiri. Ampuni kami. Namun pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami agar kami harus berbuah, menghasilkan banyak buah, menguasai diri kami penuh cinta kasih, penuh perhatian.
penuh pengampunan, penuh kepedulian. Itulah sifat dan karakter-Mu ya Tuhan. Engkau hadir ke dunia ini supaya kami lagi hidup, dan biarlah kehadiran kami dimanapun berada memberikan semangat dan hidup baru kepada mereka yang melihat kehidupan kami. Biarkan kami semakin kecil, Engkau semakin besar. Biarkan kami semakin rendah, namun Engkau semakin ditinggikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kebenaran firman-Mu yang sedikit dan singkat ini menjadi berkat buat kami semua, mendewasakan kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.